Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menjelaskan tentang proyek tugas besar mikro pengendali yang sudah kelompok kami buat. Proyek tugas besar tersebut bernama JWS atau Jadwal Waktu Sholat Otomatis dengan menggunakan RTC DS3231 dengan berbasis Arduino Uno. Sedikit penjelasan tentang proyek kami. Proyek kami tersebut dapat membunyikan alarm jika sudah memasuki waktu-waktu sholat. Untuk lebih lengkapnya, saya akan menjelaskannya langsung ke dalam Proteusnya saja. Sekarang kita buka Proteusnya. Karena saya sudah membuat proyeknya, jadi saya hanya tinggal masuk ke dalam filenya saja. Nah, di sini sudah terlihat proyek yang sudah kelompok kami buat. Komponen-komponen yang kami gunakan antara lain adalah Arduino Uno, LCD 20x4, potensio, relay, 2 buah LCD, 2 buah LED, alarm. Ini transistor. Ini sebuah transistor, 2 buah resistor, dan 1 buah RTC DS1307. Mengapa saya menggunakan RTC DS1307? Karena pada Proteus saya tidak mempunyai library DS32301. Tapi jika saya menggunakan DS1307, programnya masih jalan. Karena mungkin masih satu keluarga. Jika sudah tahu komponen apa saja yang saya gunakan, sekarang saya akan menjelaskan fungsi-fungsi tiap komponen. Pertama, Arduino Uno. Arduino Uno ini digunakan untuk microcontroller utama si JWS ini. Dan komponen kedua adalah display LCD 20x4 ini digunakan sebagai outputan dari Arduino Uno ini untuk menampilkan jam digital maupun waktu-waktu sholat, seperti itu. Kemudian di sini ada potensiometer. Potensiometer ini digunakan sebagai pengatur kecerahan dari si display LCD ini. Kemudian kita lanjut ke relay. Relay ini digunakan sebagai saklar otomatis, pembunyi alarm, dan LED. Yang selanjutnya adalah buzzer. Buzzer digunakan sebagai media untuk membunyikan suara atau alarm. Jadi misal waktu sudah menunjukkan waktu sholat zuhur, maka buzzer akan menyala sebagai alarm. Diikuti dengan LED yang berwarna hijau. Kemudian komponen terakhir adalah si DS1307 ini. Komponen ini digunakan untuk sebagai pembuat waktu
yang secara real. Nah, karena saya di sini menggunakan software simulasi pada laptop, maka waktunya itu mengikuti waktu laptop. Ntar akan saya tunjukkan programnya. Untuk mencari komponen-komponen ini, kalian dapat pergi ke ini tulisan P, diklik, kemudian masukkan komponen apa yang ingin kalian cari. Misalkan kalian ingin mencari Arduino, kalian tinggal menuliskan Arduino pada keyword. Maka akan muncul komponen yang Anda cari pada sebelah kanan. Dengan syarat kalian sudah mempunyai library komponen tersebut. Untuk komponen-komponen yang lain, kalian juga bisa mencarinya dengan cara seperti ini. Setelah mengetahui komponen-komponennya, saya akan menjelaskan kabel-kabel yang menghubungkan antar komponen di sini. Mulai dari display LCD, port 14 LCD sampai port 12 terhubung ke pin digital Arduino pin 2 sampai pin 5. Sedangkan pin 6 sama pin 4 LCD terhubung ke pin 7 sampai 6 Arduino Uno. Sedangkan pin 1, 2, 3 dan 5 LCD terhubung ke potentiometer ini. Kemudian pin digital Arduino 13 terhubung ke relay. Relay ini digunakan sebagai saklar otomatis yang akan bernilai 1 atau high jika waktu menunjukkan waktu sholat. Dan kemudian pada RTC DS1307 ini pin 5, pin 6, pin 5 nya adalah SDA dan pin 6 nya adalah HCL. Masing-masing terhubung ke pin analog A4 dan A5 Arduino Uno, SDA ke SDA, SCL dan SCL. Saya sudah menyampaikan semua komponen yang saya gunakan. Hal selanjutnya yang akan saya sampaikan adalah program atau coding yang saya gunakan. Nah, ini adalah coding program yang saya gunakan. Anda dapat melihatnya di sini. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang kode program ini. Pada bagian ini include digunakan untuk memasukkan library dari komponen yang Anda gunakan pada Proteus. Misal saya menggunakan komponen LCD display. Nah, maka saya memasukkan library liquid crystal pada kode program. Ini contohnya. Kemudian lanjut pada kode program define. Define ini digunakan sebagai mendefinisikan suatu perintah ke kata atau sebaliknya. Nah, misalkan di sini saya menggunakan define tahun clock year, yang artinya saya mendefinisikan clock year sebagai kata tahun. Seperti itu.
Kemudian int relay 13. Ini sebenarnya sama saja dengan define, hanya beda dengan katanya saja. Sama-sama mendefinisikan suatu perintah atau kata. Kemudian liquid crystal LCD 754 dan seterusnya digunakan untuk menginisialisasikan bahwa pin Arduino 765 sampai 2 terhubung ke port LCD sebagai media untuk menampilkan hasil dari kemudian di bawahnya ada DS3231 RTC SDA SCL. Nah, ini digunakan untuk menginisialisasikan bahwa port DS321 ini terhubung dengan pin analog SDA dan SL pada Arduino. Nah, kemudian pada grup di bawah ini double waktu sampai coin stay byte digunakan sebagai perintah untuk menginisialisasikan waktu-waktu sholat yang dihitung dari imsak, subuh, syuruk atau terbitnya matahari, zuhur, asar, terbenam atau sunset, maghrib sampai isya. Kemudian pada di bawahnya ada grup pengaturan bujur lintang. Nah, di sini saya menggunakan kota Tegal sebagai bujur lintangnya. Kegunaannya itu untuk menentukan jam-jam dan menit-menit waktu sholat supaya agar lebih tepatlah perhitungannya. Kemudian ada void setup. Nah, di sini sebagai perintah-perintah awal seperti serial begin 1600, kemudian pin mode relay output, RTC begin, LCD begin 20/4. Nah, sedangkan di bawahnya itu adalah metode-metode yang digunakan untuk perhitungan jadwal sholat, seperti metode Isna sebagai metode perhitungan dan mazhab Syafi'i yang digunakan. Sedangkan ini adalah sudut waktu sholat yang digunakan. Nah, sudut yang digunakan adalah sudut pada waktu subuh dan sudut pada waktu isya. Kemudian masuk ke void loop. Nah, pada void loop ini ada beberapa codingan yang digunakan, seperti CLK sama dengan rtc.getTime. Nah, kode ini digunakan untuk membaca waktu yang secara real time. Karena ini hanya simulasi, maka waktunya hanya mengikuti pada waktu laptop. Kemudian ada get prior time. Kode ini untuk menginisialisasi kata get prior time yang akan diolah pada void. Nah, void get prior time ini digunakan untuk mencari jadwal waktu-waktu sholat secara tepat.
Nah, di bawahnya itu ada perhitungannya, get parity time, tahun, bulan, hari, garis lintang, garis bujur, GMT, dan waktu. Nah, ini adalah rumus perhitungannya. Bisa dilihat sendiri, rumus-rumusnya ada di bawah ini. Kemudian masuk kepada program void tampilkan. Nah, kode ini digunakan untuk memiliki beberapa char dan byte yang didapat dari perhitungan rumus library playertime.h. Nah, pada bagian ini digunakan untuk menampilkan jadwal-jadwal waktu sholat pada layar LCD. Nah, selanjutnya adalah program logika, yaitu program if dan else. Jika jam sekarang atau waktu yang real time sama dengan waktu sholat, maka layar LCD akan menampilkan teks seperti di bawah ini yang saya oren-orenin dengan aktifnya relay yang akan menyalakan alarm selama delay 5 detikan. Nah, jika tidak itu jam secara waktu real time tidak sama dengan waktu sholat, maka relay akan mati. Kemudian lanjut pada void display utama ini. Nah, display utama 2 ini adalah tampilan default kedua pada layar LCD. Tampilan defaultnya adalah seperti di bawah ini. Kalian bisa membacanya sendiri. Kemudian codingan yang terakhir adalah void display utama 1. Nah, di sini adalah tampilan default pertama pada layar LCD yang akan menampilkan informasi waktu secara real time dan juga hari, bulan, dan tahun secara real time juga. Nah, setelah saya sudah menjelaskan semua programnya, sekarang saya akan mengcompile program ini agar dapat dijalankan pada Arduino Uno-nya, yaitu dengan cara mengklik tanda centang pada kiri atas ini, verify. Kalian klik saja dan tunggu perintah compiling sketch ini berubah menjadi done compiling. Semakin banyak kodenya, semakin lama prosesnya. Semakin kentang, semakin lama juga. Kita tunggu saja. Nah, ini sudah done compiling. Maka sekarang kita hanya tinggal mengkopikan tulisan yang ada kalimat .hex-nya. .hex. Kalian tinggal kopikan saja. Kemudian masuk ke Proteus. Kalian klik Arduino-nya. Masuk ke program file. Tinggal dipaste. Oke, kemudian jalankan Proteusnya. Nah, tunggu sebentar.
Nah, di sini programnya berhasil. Jika program berhasil, maka pada display LCD akan nampak tulisan-tulisan kayak gini. Jadwal waktu sholat wilayah Tegal, dan di sini adalah jam digitalnya. Di sini adalah hari, bulan, dan tahun. Sedangkan di bawahnya adalah jadwal waktu sholat. Untuk menguji apakah jika sudah memasuki waktu sholat alarm dapat berbunyi, di sini saya akan mengganti jam ke 17.40 supaya mendekati waktu maghrib. Jadi sambil menunggu, saya ingin menjelaskan sedikit tentang prinsip kerja dari proyek saya. Jadi prinsipnya adalah jika waktu pada jam digital sama dengan jadwal sholat, maka relay akan hidup dan akan menyalakan alarm dari buzzer, diikuti dengan LED yang berubah berwarna hijau. Nah, di sini menunjukkan waktu sholat telah tiba. Hal ini menunjukkan bahwa program yang kelompok kami buat berhasil. LED menyala berwarna hijau dan alarm berbunyi. Jika alarm tidak berbunyi, maka dipastikan program kami gagal. Ya, mungkin cukup sekian tutur kata yang dapat saya ucapkan untuk proyek tugas besar ini. Kurang lebihnya saya minta maaf jika saya salah berkata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.